Jadi untuk di pagi hari ini kita mau update seputar apa beberapa peristiwa dan juga kabar yang terjadi pada industri otomotif di Indonesia. Antara lain dari hasil dari analis meeting PT Astra International Tbk, kemudian juga kinerja penjualan dari motor dan juga mobil sampai dengan bulan Februari. Dan yang terakhir ada update dari event yang baru saja berlangsung yaitu Jakarta Auto Week yang diselenggarakan oleh Gaikindo. Next slide. Jadi kalau untuk dari analis meeting PT Astra International Tbk yang diselenggarakan pekan lalu pada paparan manajemen itu kurang lebih hampir sama dengan apa yang sudah pernah kita utarakan sebelumnya seputar daripada yang dimaksud dengan industri sepeda motor itu masih akan berpeluang untuk tumbuh lebih robust daripada industri mobil yang diperkirakan akan cenderung flat. Nah, perkiraan flat ini sebenarnya lebih pesimis daripada perkiraan kami sebelumnya yang masih memperkirakan bahwa masih akan bisa bertumbuh low single digit aja sekitar 3-4%. Dan yang menarik di sini adalah Astra Honda Motor, yaitu sebagai pemimpin pangsa pasar di sepeda motor di Indonesia sekarang ini, berencana untuk meluncurkan hingga 7 model sepeda motor listrik hingga tahun 2030. Dan 2 model diantaranya akan diluncurkan diperkirakan di semester 2 tahun ini. Termasuk Honda IM1 elektrik yang di foto ilustrasi ini sempat dicoba oleh Presiden Jokowi pada event IIMS kemarin. Ini diperkirakan akan diluncurkan di semester 2 tahun ini. Dan sampai dengan tahun 2030, Astra Honda Motor menargetkan produksi tahunannya itu mencapai 1 juta unit. Dan juga yang lebih menarik satu lagi adalah Astra Auto Parts, yaitu anak usaha Astra di bidang spare part ya. Ini juga diharapkan akan memiliki peran yang lebih besar di dalam penyediaan infrastruktur ekosistem kendaraan listrik ke depannya. Dengan produk utamanya yang pertama adalah charging device atau yang biasa disebut dengan charging stations juga nanti akan dibentuk dalam bentuk yang menempel di tembok atau wall mount dan juga ultra fast charging dan juga fast charging. Kemudian juga sedang dipersiapkan yang namanya battery swap station juga supaya lebih efektif dan efisien dalam menukarkan baterainya para konsumen nantinya. Next slide. Kemudian next slide. Kemudian yang juga bisa kita ungkapkan dari yang terbaru adalah kinerja penjualan sepeda motor sampai dengan bulan Februari. Jadi meskipun ada penurunan secara month on month karena bulan Januari itu kan relatif high base ya. Namun penjualan total penjualan sepeda motor di pasar domestik ini masih bertumbuh dengan robust di bulan Februari secara year on year-nya itu bertumbuh 56,3% year on year. Dan juga ini masih 32,3% lebih tinggi daripada rata-rata penjualan bulanan di setahun penuh tahun 2022 kemarin. Dan secara kumulatif juga pada 2 bulan pertama tahun 2023 ini pertumbuhan penjualan itu mencapai lebih dari 46% year on year. Lebih disebabkan oleh low base di tahun 2022 kemarin karena sempat ada semiconductor supply issues yang sempat terjadi di pertengahan tahun. Kemudian kita juga sebenarnya pertumbuhan yang robust di awal tahun ini sudah kita ekspektasi karena adanya mobilitas masyarakat yang lebih tinggi setelah dicabutnya PPKM dan juga kebijakan back to office yang sudah diimplementasikan di beberapa perusahaan kepada masing-masing karyawannya. Terlihat di grafik ini juga terlihat meskipun secara bulanan terjadi penurunan, namun secara year on year itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Dan next slide bisa dilihat bahwa sebenarnya pasar ekspor itu mengalami penurunan. Terlihat di grafik ini juga pangsa pasar atau bagian daripada volume penjualan ekspor terhadap total itu mengalami penurunan karena tidak lain dan tidak bukan adalah pasar domestik yang begitu robust bertumbuh ya. Karena pasar domestik yang begitu robust bertumbuh sehingga terpaksa
para produsen manufakturer itu harus memprioritaskan pasar domestik dulu. Oleh karena itu ekspornya juga menurun. Selain itu penurunan pasar ekspor juga disebabkan oleh global economic slowdown sehingga demand di ekspor itu berkurang. Sehingga ke depan sahabat Mirai Asset kita masih memperkirakan bahwa pasar sepeda motor ini masih akan bertumbuh cukup robust sekitar 7-14% year on year. Ini memang proyeksi pertumbuhan yang masih cukup konservatif ya dibandingkan pencapaian pada 2 bulan pertama tahun 2023 tadi, dibalik daripada masih adanya potensi perlambatan nanti pada waktu Ramadan dan Idul Fitri yang biasanya mengalami perlambatan pertumbuhan atau bahkan penurunan. Karena hari libur yang banyak, yang lebih panjang itu biasanya mengurangi aktivitas penjualan baik itu di dealer sepeda motor maupun juga di lembaga pembiayaan multi financing. Next slide. Jadi itu tadi dari sepeda motor. Kalau dari mobil kita masih melihat bahwa sebenarnya masih ada pertumbuhan nih di 2 bulan pertama tahun ini. Namun itu pertumbuhan masih disebabkan oleh low base di awal tahun 2022 kemarin. Namun ini yang di bulan Februari ini ternyata masih lebih rendah secara month on month karena Januari juga termasuk high base dan juga dibandingkan dengan rata-rata penjualan bulanan di setahun penuh 2022 kemarin, ternyata Februari itu masih lebih rendah, sedikit lebih rendah. Nah, kita mengatribusikan penjualan yang lebih rendah secara month on month ini terlihat di grafik yang sebelah kiri ini karena tidak adanya atau kurangnya peluncuran produk baru di bulan Februari 2023. Karena kita lihat pada event IIMS kemarin hanya ada satu yang cukup menonjol peluncuran produk baru yaitu dari Wuling Alves. Sementara itu next slide mungkin kita bisa lihat bagaimana pencapaian dari merek-merek yang ada di bawah dealership-nya Astra International. Jadi market share pada produk-produk yang dijual Astra International utamanya Toyota, Daihatsu dan lain-lain itu market share-nya mengalami peningkatan menjadi sekitar 53,7% pada 2 bulan pertama tahun 2023 ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 52,9%. Lebih disebabkan oleh penurunan yang cukup signifikan pada produksi di Mitsubishi Motors dan juga Wuling yang pada tahun 2022 2 bulan pertama itu ada peluncuran produk baru sehingga relatively high base di tahun sebelumnya. Next slide. Jadi kalau kita perhatikan memang ke depan akan ada potensi perlambatan di periode Ramadan dan Idul Fitri. Sebagai contoh ini tren bulanan penjualan mobil yang ada di tahun lalu 2022 di mana ini terjadi penurunan yang cukup signifikan pada waktu periode Ramadan dan Idul Fitri. Jadi kurang lebih ini mungkin tren yang masih akan sama, yang masih akan kita lihat di tahun ini juga, di mana bulan Maret itu kan ada Jakarta Auto Week kemarin tanggal 10 sampai 19 sehingga kita perkirakan masih akan lebih tinggi daripada bulan Februari. Sementara ke depan menyambut Ramadan dan Idul Fitri itu akan berangsur mengalami penurunan sebelum mengalami kenaikan kembali menjelang akhir tahun. Jadi itu kenapa kita masih perkirakan kemungkinan masih akan ada pertumbuhan sekitar 3-4% aja year on year pada volume penjualan mobil di tahun ini, meskipun di 2 bulan pertama itu tumbuhnya bisa lebih tinggi semata-mata karena kita perkirakan akan ada perlambatan pertumbuhan cenderung penurunan di periode Ramadan dan Idul Fitri. Next slide. Dari event Jakarta Auto Week yang kemarin sudah diselenggarakan, kita melihat ini kan merupakan event yang didedikasikan untuk industri mobil ya, dibandingkan dengan IIMS yang ada juga mobil tapi masih didominasi oleh sepeda motor pada waktu itu, utamanya sepeda motor listrik yang sudah pernah kita update sebelumnya. Nah, di Jakarta Auto Week ini menarik karena kita melihat ada beberapa peluncuran produk baru mobil dan juga beberapa peserta yang lain ya seperti lembaga pembiayaan dan juga e-commerce itu juga mempromosikan serangkaian penawaran suku bunga yang menarik dan juga cenderung agresif. Seperti misalnya Mandiri Utama Finance menawarkan suku bunga hanya 2% aja, sahabat Mirai Asset. Dan juga Blibli, kalau misalnya ada processing pembayaran yang dilakukan melalui platformnya Blibli ataupun payment gateway-nya Blibli itu bisa dicicil bunga 0% sampai dengan 2 tahun, bahkan ada juga cashback tambahan sebesar 5 juta.
Ada juga beberapa produk mobil hybrid seperti all new R3 hybrid di sini yang apa menyita banyak perhatian dari para pengunjung. Sehingga ya kita masih perkirakan tahun ini akan secara industri total masih akan ada pertumbuhan sekitar 3-4%, semata-mata karena kemungkinan masih akan agresif nih para dealer dan juga lembaga lembaga pembiayaan. Kita lihat pada pameran tersebut juga ada beberapa merek seperti Hyundai misalnya yang cukup agresif menawarkan lebih dari 20 juta rupiah diskon untuk pembelian unit baru, diskon dan juga benefit yang mungkin akan didapatkan oleh para konsumen lainnya. Sementara pemain lainnya seperti Daihatsu, Mitsubishi, Honda, Wuling itu punya penawaran diskon sebesar 10 juta sampai dengan 20 juta. Next slide. Kabar yang terbaru kita juga dapatkan dari pernyataan yang dibuat oleh Menteri Perindustrian ya baru-baru ini bahwa akan ada subsidi untuk mobil listrik, karena kalau untuk motor listrik kan udah diumumkan sebelumnya sebesar 7 juta per unit. Tapi untuk mobil listrik ini baru sahabat Mirai Aset, di mana ada dua merek yang kemungkinan akan menerima subsidi, yaitu Hyundai Ioniq 5. Nilai subsidinya lumayan mencapai 70 sampai 80 juta, tapi ini belum ditentukan ya, baru akan ditentukan nanti, ini baru perkiraan, baru akan ditentukan nanti di tanggal 1 April, jadi kita tunggu aja. Sementara Wuling REV itu bisa menerima subsidi, perkiraannya bisa mencapai 25 sampai 35 juta. Jadi kalau kita ngelihat dari tiket price-nya, Hyundai Ioniq itu kan lebih dari 700 juta ya harganya. Kemudian juga Wuling, tapi di sisi lain Wuling REV itu hanya di kisaran 200 jutaan. Jadi menurut kita subsidi ini hanya akan bermanfaat untuk kalangan tertentu aja, terutama di Hyundai Ioniq 5. Jadi belum akan cukup untuk bisa meningkatkan pertumbuhan penjualan di Hyundai Ioniq 5. Tapi di sisi lain bagi Wuling REV ini akan lebih menarik sahabat Mirai Asset, karena subsidinya itu mencapai akan membuat si Wuling REV ini menjadi 9-14% lebih murah daripada tipe kendaraan hatchback yang lainnya. Jadi dia akan bisa bersaing dengan tipe kendaraan hatchback yang lainnya. Sebagai contoh misalnya Toyota Agya GR Sport. Jadi dia akan bisa lebih murah daripada Toyota Agya GR Sport. Kita lihat selama pameran juga ada antusiasme yang cukup besar untuk mobil Nissan Leaf yang elektrik. Kemudian ini juga ada Mitsubishi Neo Expander dan Wuling Almas Hybrid yang bisa menjadi pesaing dari Innova Zenix Hybrid. Next slide. Jadi gimana kesimpulannya mengenai rating dan rekomendasi kita? Meskipun ya di Astra International sudah meluncurkan dua produk baru di segmen LCGC, yaitu Astra Toyota Agya LCGC dan juga Daihatsu Alia LCGC. Namun pemain lainnya seperti Honda ini masih cukup agresif dengan masih membawa beberapa produk di segmen hatchback dan juga MPV yang akan siap untuk bersaing. Dan ya meskipun ada potensi dari pertumbuhan yang masih akan tetap robust dari pasar kendaraan bermotor roda 2, sepeda motor, yang akan ditopang oleh mobilitas masyarakat yang lebih tinggi dan juga subsidi dari kendaraan sepeda motor listrik. Namun kita masih melihat ada potensi pertumbuhan yang terbatas di mobil, sehingga kita masih mempertahankan rating netral untuk sektor otomotif di Indonesia. PT Astra International Tbk sendiri adalah emiten yang ada di bawah coverage kita. Kita baru saja pertahankan dengan rekomendasi hold, karena itu tadi adanya potensi perlambatan atau pertumbuhan yang terbatas pada pasar mobil, karena mungkin tidak adanya lagi insentif PPNBM tahun ini, kemudian juga potensi dari kompetisi yang lebih tinggi, higher intensity of competition, termasuk dari para pesaingan yaitu Honda, Mitsubishi, dan Wuling. Mungkin itu dulu dari saya, kembali ke Glenda.